Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Jemaat GIA Pegangsaan, Shalom. Puji nama Tuhan, Saudara, kita berjumpa lagi dalam siraman rohani pada siang hari ini. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan untuk menjadi makanan bagi rohani kami setiap hari. Setiap pagi, siang, malam kami boleh merenungkan firman-Mu dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Dan siang hari ini dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati kami, pimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh syukur kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita terus boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini yang kita renungkan adalah dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8 ya. Yang bisa buka Alkitabnya, yang mungkin sedang di jalan, dengarkanlah ya. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Temanya Tuhan sanggup. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bagian ini sudah pernah difilmkan ya. Yang melihatnya mengucap syukur ya. Saya belum sempat menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita kembali diingatkan mengapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Dimulai dari bagaimana Abraham menerima janji dari Allah yang akan menjadikan Abraham itu bangsa yang besar. Memberinya keturunan yang tak terbilang jumlahnya. Tapi sekarang setelah Sarah melahirkan anak seperti yang dijanjikan Tuhan, Tuhan meminta anak itu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tuhan berjanji, Tuhan memberi, dan Tuhan memintanya dikembalikan kepada Tuhan. Abraham hidup di masa di mana ya hal yang biasa bagi orang itu untuk mengorbankan anak-anak sebagai kurban kepada dewa-dewa ya. Ada ritual gitu loh, ritual penyembahan, ritual mempersembahkan. Bisa saja hari itu Abraham berpikir begini, "Lah kok Tuhanku sama dengan Tuhannya?" T-nya kecil ya. Dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan
T-nya huruf besar. Bisa saja dia berbicara kepada bujang-bujangnya. Tahu nih, Tuhan ini minta yang aneh-aneh. Bisa saja ia kehilangan kepercayaan akan Tuhan yang disembahnya. Kok Tuhan minta ya? Kan waktu itu Tuhan yang berjanji akan memberikan aku keturunan bangsa yang besar. Ini sekarang satu aja loh anakku. Itu pun karena janjinya Tuhan. Sekarang kok Tuhan minta ya? Bisa aja kan Abraham begitu. Tapi apa yang dikatakan Abraham itu menarik sekali. Kepada bujangnya, ia mengatakan, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali. Itu artinya apa? Abraham tidak bicara macam-macam tentang Tuhan. Tentang tanda tanya yang besar dalam dirinya, dia tidak sampaikan kepada siapapun. Bahkan kepada bujangnya dia hanya mengatakan, kami akan sembahyang, nanti kami kembali. Kamu tunggu di sini. Dan kepada anaknya Ishak, Abraham tidak menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi tidak menampakkan itu. Abraham kepada Ishak dia mengatakan, Allah akan menyediakan. Di sini kita belajar iman daripada Abraham. Ya. Iman itu adalah bahwa Allah yang disembah Abraham tidak sama dengan ilah-ilah pada masanya. Abraham menunjukkan imannya dengan perbuatannya, dengan nurut apa yang menjadi kata Tuhan. Ia punya gaya hidup yang tidak sama dengan orang pada umumnya. Itulah Abraham. Abraham memiliki cara hidup yang berbeda. Dan Abraham adalah seorang yang merespon segala hal yang terjadi dalam hidupnya bukan dari kacamatanya dia, tapi dari kacamatanya Tuhan, dari cara Tuhan memandang. Abraham sangat meyakini bahwa Tuhan punya cara, Tuhan sanggup, dan Tuhan menyediakan. Iman Abraham dia buktikan dengan perbuatan dan perkataan. Ia menerima perintah Tuhan karena percaya ini adalah rencana Tuhan. Abraham tidak menyatakan kekecewaan ataupun tanda tanya kenapa Tuhan meminta seperti itu. Abraham tidak menyatakan keluh kesahnya, tidak menyampaikannya kepada orang lain, ya, tidak menunjukkan mukanya yang cemberut, mukanya yang masam. Wah, aku capek sekali, aku nggak sangka Tuhan begini. Tidak menunjukkannya seperti itu, ya. Tidak menyatakan kekecewaan keluh kesah kepada orang lain, bahkan kepada bujangnya, kepada Ishaknya gitu ya, anaknya. Ia sangat meyakini rencana Allah dalam hidupnya. Maka apa yang dikatakan Tuhan itu pastilah untuk kebaikan dan untuk menggenapi rencananya. Abraham bekerja sama dengan Allah, ya, dengan baik, dan rencana Tuhan tentang bangsa yang besar pun berjalan sebagaimana Tuhan rancangkan. Saudara, Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Amin. Kadang di tengah perjalanan kita dihadapkan pada tantangan. Apakah kita akan tetap setia pada rancangannya atau kita malah mulai ragu? Ya, dan bahkan kitalah yang menggagalkan rencananya. Kadangkala ketika kita menghadapi sesuatu yang seolah-olah ini jawaban Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, satu kali ada seorang yang bergumul, meminta kepada Tuhan mengenai pekerjaan. Tapi ketika Tuhan menjawab pekerjaan itu, lalu ada tantangan di dalam pekerjaan itu, hampir saja, loh Tuhan kemarin kan aku minta, aku mendapatkan pekerjaan. Tapi ternyata dalam pekerjaan yang kujalani ini gak seperti apa yang jadi gambaranku. Andai saja saya, Bu, yang menerima pekerjaan itu, protes kepada Tuhan, mungkin jalannya tidak seperti ini, ya. Tapi mari jalani. Aku akan menjalaninya. Dan ternyata sampai hari ini orang tersebut tetap bekerja di tempat pekerjaan itu. Sekalipun hari itu ada hal yang berat dalam pekerjaannya, tapi ternyata itu bisa dilewati, ya. Dan di tengah-tengah pandemi,
ya anak Tuhan ini menyaksikan tidak ada pemutusan hubungan kerja dan pekerjaannya itu tetap berjalan sampai hari ini, sampai pandemi itu lewat. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah ya untuk menjalani proses yang Tuhan sedang kerjakan. Maka mari kita belajar dari Abraham. Kita tetap meyakini Tuhan itu punya rencana yang indah buat hidup kita, setiap kita. Rancangannya itu adalah rancangan yang indah buat setiap kita. Mari belajar dari Abraham agar kita tidak menjadi orang yang menggagalkan rencana Tuhan. Kadang gak sadar kita menggagalkan rencana Tuhan. Karena apa? Karena kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kendala, dan kita tidak menjalaninya dengan setia. Kita tidak merespon segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara pandang Tuhan. Tetapi kita merespon segala hal yang terjadi di kehidupan kita dengan bagian, kenapa Tuhan lakukan seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Bisa saja, bisa jadi hal-hal itu Tuhan izinkan sebagai sarana, sebagai cara Tuhan untuk mewujudkan rancangannya itu buat hidup kita. Ya, mari belajar dari Abraham merespon segala hal yang terjadi dalam hidup kita dari kacamatanya Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan sanggup menghadapi rencananya, karena tidak ada rencananya yang gagal. Hanya kita perlu menyadarinya dengan sungguh-sungguh, dan diperlukan keputusan, ketekatan kita, kebulatan hati kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita itu bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bahwa dengan keyakinan Tuhan di sisi kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita sampai rancangan itu terwujud, sampai rencana itu terwujud. Kita mau mengizinkan Tuhan yang bekerja. Mari memandang segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu dengan cara pandangnya Tuhan, dengan iman seperti yang iman Abraham sudah tunjukkan dan nyatakan di dalam kehidupannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk rancangan yang indah yang Tuhan rancangkan buat setiap kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami memandang segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu dari cara pandang Tuhan. Dengan iman kami, perbuatan kami, perkataan kami. Tuhan kami gak sama dengan Tuhan yang lain. Tuhan kami Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan yang punya rencana, dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Ajar kami, Roh Kudus terangi kami, tolonglah kami untuk kami meyakini akan hal ini. Kami mau memandang segala hal yang terjadi dalam hidup kami dari cara pandang Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang begitu luar biasa dan hebat, yang mengatur hidup kami, yang menata hidup kami, yang memberkati kami, yang menyediakan segala hal, yang sanggup melakukan segala hal untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terima janji-Mu, kami terima hal-hal yang terjadi di hidup kami. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Ajar kami berserah, ajar kami pasrah, ajar kami bersyukur, ajar kami meresponinya. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah cara Tuhan untuk mewujudkan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang luar biasa, rencana-Mu yang indah buat kehidupan kami. Tuhan sanggup untuk mengerjakan rencana-Mu dan tidak ada satupun yang gagal. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami serukan, kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.